Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rencana ini ada the man of idea, Kang Gunawan Sniper atau disebut Mbah Gun. Ini orang ini luar biasa nih, segala apapun tahu terkait isu pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Itu dulu, kita harus dibiasakan berdiskusi atau berdialog tentang Bekasian. Dalam rangka orang akan melihat orang-orang di Kabupaten Bekasi ini dewasa secara demokrasi. Coba kita lihat tuh, duduk sejajar. Ini sebenarnya kalau dalam level-levelan ngeri juga nih, mana gede-gede orangnya. Ya. Jadi dialog kita atau diskusi publik kita yang sudah di-share di setiap WA group, Facebook, ya, itu dalam rangka kalkulasi politik pilkada Kabupaten Bekasi, ya, yang sebagai narasumber itu adalah Mbah Gun. Anda yang menggagas ini, nanti Anda harus memaparkan alasannya apa yang digagas. Ya, saya selaku moderator ya sudah terbiasa. Ini nanti enaknya orang tiga ini kita pelonco juga tuh. Ya, iya harus. Ya. Jadi untuk paslon pertama diwakili oleh Kang Agus Nur Hermawan. Nomor urut 1. Ya. Pasangan dari Dani Ramdan dan Haji Romli. Lalu untuk yang nomor 2, ya, paslon nomor 2 pasangan dari Benoholi Kodratullah dengan Faisal Hafan Farid. Bung Budi, ya, Anda salamnya apa nomor 2? Nomor 2, ya. Oke, gas. Dan ketiga ini paslon dari nomor 3 Bung Ken atau Ken Arca Alexander. Luar biasa sejarawan juga, ini ahli dalam memaparkan soal pertanian di Kabupaten Bekasi itu. Ini dari paslon Ade Kuswara Kunang dan Asep Suri Atmaja. Ya, Kang Gus, salamnya Pak. Kang Gus, calon Anda Dani Ramdan. Kabupaten Bekasi makin berani. Makin berani. Ya. Yang saya maksud kenapa ya, saya belum pernah ada chemistry dengan Pak Dani Ramdan. Sulit cintainya gitu. Tapi kalau semakin lama saya lihat soal kinerjanya, saya semakin suka kayaknya. Bagus. Itu sekedar persepsi asa, bukan berarti saya harus memilih dia. Ya, Bung Budi. Pemimpin baru Bekasi maju. Pemimpin baru Bekasi maju. Anda masih di Golkar? Saya masih Golkar. Dan Dani Ramdan itu didukung oleh Golkar. Kenapa Anda di 02? Saya 20 tahun lebih di Golkar. Saya belum melihat Pak Dani Ramdan itu ada Golkar. Belum melihat. Golkar hari ini tidak mendukung kadernya. Tapi sudah dibuktikan bahwa Pak Dani Ramdan di KTA itu tahun 1993 itu dia adalah kader Golkar. Kami di Kabupaten Bekasi 20 tahun lebih di Golkar belum pernah lihat dia Golkar. Oh begitu. Ketika partai hanya mendukung, gitu kan? Ya sudah. Ya. Ya, kalau saya kan melihat selama di Golkar, ini mungkin titik terendah Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Partai pemenang tapi tidak mencalonkan. Partai pemenang tapi tidak mencalonkan kadernya sendiri. Iya. Itu. Anda tidak boleh terlalu melebar tentang isu itu, karena Anda di 02. Ya. Boleh. Makanya Ya. Anda bertanya saya jawab kan. Iya. Kenapa saya ada di sini? Oke. Ya. Barisan sakit hati bukan? Enggak. Iya. Mungkin kan? Silakan. Nomor 3, kenapa sih nomor 3 itu selalu membawa tentang isu kedaerahan? Apakah tentang paslon Anda itu orang Bekasi asli? Coba Menuju Bekasi yang bermartabat dan terhormat. Saya pikir enggak ada tuh yang bicara soal kedaerahan. Adapun konteksnya, sekali lagi konteksnya, isu kedaerahan itu sepatutnya kita tuangkan atau diaplikasikan ke dalam visi. Dalam satu contoh, budaya. Apakah budaya tidak mencerminkan kedaerahan? Ini gimana nih? Iya.
Oke, apakah budaya tidak mencerminkan kedaerahan? Di mana posisi budaya dalam kebijakan pemerintah daerah besok? Inilah sikap-sikap kedaerahan ini pasti teraplikasi dalam proses kebijakan daerah. Kira-kira seperti itu. Budaya itu adalah corak kedaerahan, tetapi yang kita temukan Bekasi hari ini itu tiga unsur kesukuan yang tidak pernah bersudut, ya, antara Betawi, Sunda, dan Kebantenan. Begitu. Kita tidak pernah mempermasalahkan dalam konteks itu, tidak. Tetapi kita lebih, saya pikir kawan-kawan juga lebih cerdas. Tapi begini, dalam kebijakan yang lalu, saya ingat PK ketika hari Jumat itu ada program seragam koko, tapi orang selatan tentunya tidak menginginkan itu karena Bekasi itu bukan Betawi. Ini jangan diperpanjang karena akan dibahas nanti oleh moderator oleh narasumber kita, karena kalkulasinya ini terkait pilkada Kabupaten Bekasi. Bung Ketum, coba Anda paparkan, ada keprihatinan apa di batin Anda sehingga Anda menggagas acara malam ini harus terjadi? Ya, silakan Bung Ketum. Terima kasih Bang Ebong selaku moderator. Saya sapa dulu nih pada Mang Agus, pendukung paslon nomor 1. Kemudian Bang Budi Harta, pendukung paslon nomor 2. Oke gas. Dan yang terakhir bontot nih, Bung Ken Arta, pendukung paslon nomor 3. Berikan apresiasi dan tepuk tangan buat mereka orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak lupa kami hormati Sahubilbet, Sahubilbet Bang Amoy, Bang Haji Amoy, yang telah bersedia memberikan ruang tempatnya, ya, sehingga saya memang Mbah Gun yang lebih kenal punya ide dan gagasan. Sebetulnya harapan saya sih debat publik ini bukan antar sesama pendukung paslon, berkeinginan itu paslon langsung, sekalipun nanti memang ada tahapannya yang dilakukan oleh KPUD itu ada yang namanya debat antar paslon. Tapi harapan saya sebagai masyarakat mesti ada juga debat paslon yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya apa? Biar publik Bekasi, rakyat Kabupaten Bekasi yang akan memilih itu tidak memilih kucing dalam karung. Ini tujuannya, ini spiritnya. Kenapa saya dengan Kang Ebong, dengan Kang Amoy, ayo kita lakukan debat nih, kecil-kecilan. Ya, tapi alhamdulillah lah, pada malam hari ini kita bersama. Mungkin saya izin kepada moderator akan memaparkan dulu, karena bagaimana juga saya sebagai narasumber ya, terkait dengan Pilkada 2024 ini. Kita sama-sama ketahui, ya, saya akan mengangkat sebetulnya isunya sederhana Pak. Industrialisasi, kemiskinan, pengangguran, ditambah lagi satu isu saya, minim pendapatan. Jadi itu yang saya angkat isu malam ini. Namun sebelum saya menjelaskan semua, nanti saya juga akan menyampaikan prolog tentang kalkulasi politik. Mohon izin moderator. Siap. Kita sama-sama tahu bahwa Kabupaten Bekasi dari tahun 1994 kalau tidak salah, dengan lahirnya industri, bahkan hari ini kalau tidak salah Kabupaten Bekasi sudah memiliki 12 kawasan industri yang kurang lebihnya di Kabupaten Bekasi itu bercokol kurang lebih, kalau tidak salah ya, itu 7.500, 10.300. Terima kasih di luar dan di dalam kawasan. Tapi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan saya sendiri sebagai warga Kabupaten Bekasi merasa prihatin bahwasanya sampai hari ini keberadaan industri masih menjadikan ketimpangan masyarakat Kabupaten Bekasi. Ini ada gap. Nah, inilah yang harus dituntaskan oleh kepala daerah nantinya yang terpilih, dan kebetulan hari ini mungkin sebagai sambung lidahnya ini udah terwakili ya oleh para pendukung. Mudah-mudahan bisa menjabarkan nih pertanyaan saya, karena nanti saya juga akan bertanya gitu. Nah, Bekasi yang sama-sama kita ketahui bahkan bisa menopang kalau tidak salah itu berdasarkan data BPS itu 70% pendapatan itu sektor industri kan larinya ke pusat.
Nah, keberadaan industri ini di Kabupaten Bekasi, dipikir-pikir, ya, menurut saya kita hanya kebagian polusi dan pencemaran. Betul, memang ada di situ ada pergerakan ekonomi, ya, ekonomi masyarakat. Dengan adanya industri nanti bisa ada yang berjualan. Tapi ini tidak berpengaruh signifikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Bahkan untuk penyerapan tenaga kerja lokal pun kita masih menyaksikan hari ini masyarakat kabupaten pengangguran cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ini PR besar untuk kepala daerah nanti, bagaimana dengan keberadaan industri ini di samping bisa menyerap tenaga kerja, yang terpenting lagi adalah persoalan kemiskinan harus dituntaskan, penganggurannya juga. Bahkan yang tidak kalah penting adalah keberadaan industri harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena industri ini potensial menurut saya. Kita udah terlalu terlena nih, bahkan dikatakan tidur pemerintahan daerah dalam hal ini. Maka harapan besarnya nanti kepada kepala daerah terpilih bisa mengedepankan industri, tapi satu sisi masyarakat kabupatennya juga bisa disejahterakan, penganggurannya juga bisa diminimalisir, termasuk pendapatannya gitu. Itu pertama. Kedua, ini dalam sejarah perpolitikan di Kabupaten Bekasi, saya punya catatannya, data, karena udah berkali-kali kita melaksanakan pilkada ya, kalau tidak salah ya. Saya mau membandingkan pilkada 2017 ya, dengan pilkada 2024 ini. Pada pilkada 2017 kita ada paslon 5 kalau tidak salah, 5 paslon ya. Dan untuk saat ini di 2024 kita memiliki 3 paslon. Nah, kemudian kenapa hari ini saya adakan dialog publik, diskusi publik katanya? Spiritnya itu tadi. Hari ini masyarakat Kabupaten Bekasi itu sudah lebih maju dari masyarakat pemilih tahun 2017. Ini yang harus kita catat besar-besar, bahwa masyarakat Kabupaten Bekasi pemilih di 2024 jauh lebih maju, bahkan pola pikirnya juga lebih maju dari pilkada sebelumnya. Karena kita sama-sama ketahui bahwasanya untuk pemilih itu sendiri, dengan perkembangan zaman, karena Kabupaten Bekasi itu industri, secara otomatis datang pula yang namanya kaum urban, kaum pendatang nih. Betul nggak Pak? Untuk itu kondisi real pemilih Kabupaten Bekasi saat ini ada dua kelompok besar. Penduduk asli Kabupaten Bekasi dan penduduk yang sudah ber-KTP, yaitu penduduk interlokal bahasa saya, atau penduduk urban. Artinya para pendatang yang datang ke Bekasi udah beranak pinak sehingga ber-KTP Kabupaten Bekasi. Artinya ada 2 kelompok Pak. Kelompok pemilih lokal artinya, dan kelompok pemilih interlokal. Dan kemudian saya jabarkan di sini adalah hari ini pun kita unik Pak. Paslonnya nih, saya buka aja. Dari 3 paslon, ada 1 paslon yang notabene adalah kepala daerah, calon kepala daerahnya itu interlokal. Kalau saya sebut, nggak perlu saya sebut nama deh, tapi adanya di paslon nomor urut 1. Betul. Nah, Ya. jadi persoalan isu yang kemarin sampai terpampang tuh Pak, Iya. ya, ada warga Kabupaten Bekasi harus memilih putra daerah Kabupaten Bekasi. Ya. Kalau menurut pendapat saya ya, sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi, isu seperti itu sudah tidak relevansi Pak di pilkada 2024 ini. Karena tadi sudah dijabarkan, kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi hari ini heterogen. Bahkan kalau kita hitung berdasarkan data BPS, jumlah pemilih interlokalnya atau pendatangnya, kaum urbannya itu jauh lebih besar dari pemilih lokal. Ini catat nih, itu pertama. Nah kemudian Pak, lari ke persoalan pemilih yang ada tadi dibagi 2 kelompok besar. Diiris kembali Pak, pemilih di Kabupaten Bekasi hari ini. Saya punya analisis begini.
pemilih yang hari ini masih bertahan adalah pemilih yang di tahun 2017, Pak. Ini masih memang tradisi, yaitu pemilih tradisional. Pemilih tradisional itu yang pola pikirnya konvensional, mohon maaf ya. Artinya ada sekelompok masyarakat tidak akan bisa dilepaskan dengan yang namanya pragmatis. Ini tidak bisa dipungkiri. Terlepas nanti itu si paslon yang mau melakukan money politik, itu masa bodoh sebetulnya saya. Tapi yang jelas di Kabupaten Bekasi hari ini ada beberapa kelompok, satu kelompok tadi yang disebutkan yaitu pemilih tradisional atau pemilih konvensional. Lalu pemilih kedua, kita memiliki pemilih yang basis kedua, yaitu pemilih yang rasional. Bisa saja itu berasal dari pemilih lokal maupun interlokal, Pak. Pemilih rasional hari ini sebetulnya mereka sudah punya keputusan dalam hatinya, sudah tidak bisa diganggu gugat bahwa dari ketiga paslon ini saya sudah punya pilihan bahwa pada harinya saya akan harus memilih A, karena dia mengedepankan rasional. Karena ketiganya paslon ini sudah cukup terkenal, Pak, sudah cukup populer, karena kebetulan Pak Dhani Ramdan bersama dengan Pak Romli itu, Pak Dhani Ramdan pernah menjabat PJ, Pak Haji Romli juga ketua DPC, betul nggak? Pernah jadi dewan juga kalau tidak salah ya? Belum ya? Iya. Kepala desa. Dan dia ketua PON di Kabupaten. Luruskan kalau saya salah. Kemudian paslon nomor urut 2 Pak BN Holik ya. Apalagi latar belakangnya dia sebelumnya jadi kepala desa, kemudian jadi anggota dewan, dan terakhir menjadi ketua DPRD, dan sekarang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi. Artinya sudah cukup mumpuni. Ditambah lagi, didukung lagi dengan wakil bupatinya juga yang dari PKS, Pak Faisal Faris ya. Beliau ini juga yang memang cukup lama menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, kemudian jadi anggota DPRD provinsi ya sampai hari ini mungkin ya. Tidak terpilih dia. Ya. Kemudian nomor 4 nih, paslon 3. Adek Kunang Kusbara bersama dengan Pak Asep. Sama hal juga. Kedua sosok ini sudah cukup mumpuni dalam dunia politik. Karena Pak Adek Kunang Suara itu kebetulan menjabat 5 tahun sebelumnya ya, kemudian sekarang juga terpilih kembali. Artinya sudah malang melintang di dunia politik. Ditambah lagi itu dengan wakilnya Pak Dr. Asep ya sama. Artinya ketiga paslon ini memiliki kompetensi yang berimbang kalau menurut saya. Tinggal bagaimana ketiga paslon ini menjual program ya, agar pemilih Kabupaten Bekasi itu bisa ada ketertarikan dan pada saat harinya mencoblosnya. Nah mungkin itu, tapi yang satu lagi yang tertinggal adalah kita ke pemilih yang terakhir nih. Tadi baru 2 ya kelompok pemilih. Yang terakhir itu kelompok pemilih pemula. Kelompok pemilih pemula ini saya punya data, hampir 40% jumlahnya dari pemilih Kabupaten Bekasi totalnya, Bang. Karena pemilih hari ini kurang lebih 2.200, hampir 2.300 kalau tidak salah. 40%-nya itu dikuasai oleh pemilih pemula. Mereka itu adalah kaum pemuda, pelajar dan mahasiswa. Ini mestinya menjadi catatan tersendiri nih. Kenapa? Pemilih pemula itu mereka masih memiliki rasional. Mereka ingin ada perubahan. Terus kemudian mereka itu masih minus dengan namanya polusi pragmatis. Artinya mereka ini sebenarnya potensial sekali, Pak, kalau untuk diperebutkan oleh 3 paslon ini. Nah, lalu bagaimana? Ada pola-pola yang harus dibangun. Kalau menurut saya sampaikan adalah mereka itu, Pak, tidak butuh yang namanya seperti pemilih tradisional maupun pemilih rasional yang ingin didatangin kadang-kadang. Mereka enggak, Pak. Mereka itu hanya memanfaatkan media sosial, Pak, sebagai bahan komunikasi untuk mengenal si paslon itu sendiri. Tinggal bagaimana si paslon itu jual program
yang sekiranya memang bisa meyakinkan pemilih abu-abu tadi, katakan pemilih pemula. Karena ini pasar, kalau menurut saya pasar tadi paslon untuk merebut kemenangan. Mungkin itu yang bisa sementara saya jabarkan ya. Untuk lebih lanjut nanti saya akan bertanya nih kepada para pendukung ya. Mungkin itu saja. Bang Bong, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pemaparan luar biasa. Ya, dari A sampai Z, dari persoalan semut sampai gajah sudah dipaparkan semua. Tinggal para wakil ketiga paslon ini, ya kalau saya simpulkan tadi, Kang Gun, jangan sampai kita memilih kucing di dalam karung, tetapi ya kalau kucing di dalam karung itu adalah kucing garong. Ya, jadi ada dua kategori kali ya. Pemilih di Kabupaten Bekasi itu antara pemilih pemukiman dengan pemilih perumahan, dan saya sendiri orang perumahan. Ya itu tadi dikarenakan dari isu-isunya mereka lebih kepada program, rasionalitas, ya. Tidak lagi melempar isu-isu kedaerahan. Hanya orang Bekasi yang dapat memimpin Bekasi. Saya rasa itu terlalu naif buat kita. Ya, Kang Agus dari paslon 01 Pak Dhani Ramdan, kalau secara karakter ya pribadi dan kerjanya ini menurut saya orang ini luar biasa ya. Artinya diktum, faktum ya. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan ya. Saya tidak mau hari malam ini ngalamin kalau kata orang Bekasi mah, tetapi itulah faktanya ya, terkait infrastruktur, terkait program-program dia yang sekarang masih dilakukan juga oleh PJ berikutnya Pak Dedi. Menurut Anda bagaimana? Mungkin Anda sering berdiskusi orang yang sangat dekat dengan beliau. Silakan, Kang Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati moderator yang luar biasa ini, Presiden Facebook, Bung Ebong Hermawan, yang saya hormati narasumber Mbah Gun. Ini tokoh pemuda, tokoh masyarakat, salah satu yang sebagai panutan saya. Dan juga sebagai induk semang para aktivis di Kabupaten Bekasi. Itu betul. Dan ada Kang Budi dari program Paslon 2 dan Bung Ken dari program Paslon nomor 3 dan para hadirin semuanya. Alhamdulillah Pilkada 2024 sudah mulai. Pada tahapan pilkada dimulai pada kemarin pada tanggal 24 kita sudah ditetapkan oleh KPU untuk melaksanakan startnya kampanye di pilkada 2024 sampai 24 September sampai 23 November. 22 November 2024. Dan paslon kami yaitu Pak Dhani Ramdan dan Pak Haji Romli alhamdulillah mendapatkan nomor 1, dan pemenang pilkada besok hanya satu. Selanjutnya kita ketahui bahwa Pak Dhani Ramdan ini sudah 2 tahun lebih menjabat sebagai penjabat Bupati Bekasi dan sudah dirasakan oleh semua. Apa sih selama kemarin dilakukan Pak Dhani Ramdan selama 2 tahun lebih menjabat sebagai PJ Bupati. Pada periode kemarin, terutama pada program tenaga kerja yang selalu isu yang kadang-kadang hangat gitu kan di kalangan kita, khususnya di masyarakat, bahwa masalah tenaga kerja itu kadang-kadang sebagai yang perlu diperhatikan khusus. Karena di Kabupaten Bekasi ini memiliki, tadi kata Buken, berapa 10.000 lebih ya perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, yang di dalam kawasan maupun di luar kawasan Kabupaten Bekasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, pada saat menjabat PJ Bupati Bekasi, Pak Dhani Ramdan pernah bekerja sama dengan 36 perusahaan MOU
masalah tenaga kerja dan sudah menyerap 14.000 tenaga kerja. 3.800 itu diantaranya adalah warga Kabupaten Bekasi. Silakan bisa dicek di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Jadi sedikit demi sedikit masalah tenaga kerja itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Kita sedikit demi sedikit kita kikis tentang masalah program tenaga kerja. Dan program berikutnya tentang masalah tenaga kerja, pasangan dari Romli paslon nomor 1 juga mempunyai program kedepannya adalah kartu kuning plus. Ya, kalau di Snaker itu biasanya mengeluarkan kartu kuning. Nah, besok kita ini akan mengeluarkan kartu kuning plus. Kenapa plus ya? Jadi kita pemerintah daerah akan bekerja sama dengan beberapa LPK yang kompeten, ya, sebagai lembaga pembinaan atau pelatihan tenaga kerja. Plusnya adalah penyaluran tenaga kerja. Jadi pemerintah daerah akan membiayai LPK tersebut, ya, nanti akan digodok dan dituangkan aturannya. Jadi kartu kuning plus itu, jadi penyedia LPK wajib melakukan pelatihan dan menyalurkan tenaga kerja tanpa dipungut biaya, tanpa si tenaga kerja, calon tenaga kerja itu tidak dipungut biaya. Jadi nanti adalah pemerintah daerah yang akan bekerja sama dengan LPK yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu salah satu untuk menanggulangi tenaga kerja. Kadang-kadang yang kita ketahui, ya kita dengar juga bahwa kalau mau masuk kerja kadang-kadang harus dipungut sekian, terus juga kerjanya hanya 2 bulan terus berhenti. Besok perusahaan yang bandel atau LPK yang bandel, mohon maaf, LPK yang bandel akan dicoret izinnya, dan yang berkompeten LPK tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Itu untuk salah satu untuk menanggulangi tenaga kerja yang permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi. Nah, terus yang tadi dari suhu kita dari Bagun, bahwa kita ketahui pilkada sekarang bahwa jumlah pemilih kita adalah 2.200.000 sekian, 2.230-an, 38.000. Kita ketahui ini DPT salah satu tertinggi di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor, Kabupaten Badung, dan Kang Agus, Kabupaten Sukabumi. begini ya, itu tadi Anda sudah menjawab. Menurut saya walaupun memang belum spesifik ya, cara bagaimana sih mengantisipasi masalah ini ya. Soal tenaga kerja tadi, persoalan hilir, tapi kalau hulunya tidak dibenahi, program apapun itu, kartu apapun itu, karena setiap perusahaan itu punya sistem, ya. Tiap perusahaan itu punya batasan, ya. Jadi harus bersaing, ya. Sebab ini level nasional kalau rekrutmen tenaga kerja. Nah, untuk itu orang-orang Bekasi mau nggak dengan sistem etos kerja budaya yang selama ini kita pegang, dengan pelatihan apapun? Menurut saya ya, kalau ya hulunya ini tidak dibenahi, apakah itu manajemen, apakah itu ya sejenis apa di perusahaan, itu mungkin saya rasa belum bisa secara maksimal, Pak Bos. Karena dulu Bu Neneng program 50.000 tenaga kerja itu tidak tercapai, ya. Program tenaga kerja Singkat ya dikatakan, karena SMA tiap tahun atau sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan SMK tenaga kejuruan itu tiap tahun bertambah, ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan tetap dengan kuota segitu, Ya. dengan jumlah perusahaan segitu. Ya. Selain masalah tenaga kerja yang tadi dengan program kartu kuning plus itu,
kita akan selalu kan galakan tentang masalah UKM. Nanti dulu. Sekarang bicara soal tenaga kerja dulu, seperti apa yang tadi Kang Gunawan itu. Ya, mohon maaf saya ini bukan dikatakan waktu harus kita batasi. Silakan. Sekarang ke Kang Budi, nanti evaluasi dari itu nanti Kang Gunawan yang akan menjabarkan. Ya. Program-program yang menurut saya sangat solutif ya, bagaimana cara mengidentifikasi masalah persoalan ketenaga kerjaan sampai hari ini memang belum selesai. Kang Budi, dari paslon nomor 2, apa sih target dan program Anda program dari 02 itu yang sudah Anda ketahui ya, bahkan mungkin Anda dekat juga dengan paslonnya, kira-kira bisa nggak yang lebih seksi untuk kebutuhan masyarakat Bekasi? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator, Pengebong, narasumber juga sebagai di sini sesepuh kita, Kang Gunawan, rekan-rekan semua yang ada di sini, Bang Agus, Bang Ken. Terima kasih. Program pasangan Bapak Ben Holik dan Bapak Faisal dari 02 tentu pertama adalah kita ini 100 hari kerja itu prioritasnya ada beberapa hal. Maka dari itu juga pasangan 02 itu akan membuat kartu Bekasi Maju. Dalam kartu Bekasi Maju ini nanti banyak multifungsi. Karena apa? Tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait Kabupaten Bekasi ini menjadi pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Bukan lagi hanya di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara. Sudah disebutkan ribuan pabrik, ya kan? Tetapi patut Anda ketahui, di Kabupaten Bekasi ini masih ada kemiskinan ekstrim. Per tahun 2024 ini itu jumlahnya 1.121 jiwa. Artinya apa? Industri yang megahnya luar biasa ini masih banyak yang miskin ekstrim. Nah, ini harus cepat mendapat penanganan dari pemerintah daerah. Jadi maka program 100 harinya nanti bila diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Bekasi pada paslon kami, insya Allah banyak hal terkait dengan pendidikan, kesehatan, ini sinergi dengan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Makanya alhamdulillah paslon kami, nah ini punya hubungan yang baik dengan Pak Presiden terpilih. Maka nanti sinergi dengan program-program dari pemerintah pusat ya, seperti makan gratis buat anak-anak. Nah ini kan menjadi penyemangat juga, mengurangi juga angka kemiskinan dan juga buat anak-anak didik masa depan anak-anak Kabupaten Bekasi ini lebih baik gitu. Maka banyak hal dari terkait dengan kesehatan, tunjangan teman-teman di Posyandu gitu kan, penggerak Posyandu, begitupun juga nanti marbot, teman-teman RT RW. Nah ini agar mereka ini tanggap merespon lingkungannya gitu. Makanya itu program 100 hari ini ke depannya pasangan Bapak Ben Holik dan Pak Faisal ini tentu prioritasnya dari mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dari nanti terkait dengan tenaga kerja yang sudah dibahas, kita pun sama menjadi skala prioritas gitu. Nah, maka dari itu hal-hal yang kita tidak akan bicara yang muluk-muluk, tetapi kita nggak terlalu banyak omong-omong, tetapi kerja hal yang jelas yang sudah menjadi urgensi. Apa yang harus dilakukan Kabupaten Bekasi ini, yaitu perbaikan infrastruktur dari segi pendidikan, mengenai pembangunan mungkin ruang kelasnya yang kurang harus segera ditambah gitu. Ya. Dan banyak hal juga terkait dengan pelayanan kesehatan, dan insya Allah juga ada rencana nanti menambah rumah sakit
supaya tidak hanya ada di tengah, tetapi perlu juga di daerah selatan. Rumah sakit Kabupaten Bekasi, Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sebentar, kemudian terkait tadi program makan siang gratis atau makan gratis itu dan soal infrastruktur itu saya rasa mungkin program itu memang turunan dari pemerintah pusat atau program dari presiden. Hal yang lebih apa ya, lebih seksi tentang isu kebekasian ini, sebab Bekasi ini kita bicara lokal, bukan lagi bicara skala nasional gitu. Apa yang Ben Holik pernah bisikan kepada Ketua Budi? Ya maaf ya, dulu ketika Pak Sadudin itu ada program yang sampai saat ini diingat oleh masyarakat, kecil programnya, ya, yang mati aja diurusin, apalagi yang hidup. Nah, di antara itu salah satunya. Nah, dari Ben Holik kira-kira apa? Kita pengen tahu ini selaku masyarakat. Ya kan banyak hal sudah saya sampaikan tadi. Ada contoh-contoh keberhasilan kepemimpinan yang sebelumnya seperti Pak Ustaz Sadudin almarhum. Nah ini seperti terkait kematian, ya kan? Supaya jangan lagi ada orang mati meninggal, akhirnya untuk biaya pemakaman itu kesulitan. Nah ini itu ada di ini program insya Allah nomor itu 2 akan menjadi program Pak Ben Holik. Iya. Itu. Oke, itu saja, hanya satu saja. Dan kesejahteraan marbot kan gitu. Karena Anda berkoalisi dengan PKS, biasanya Iya, lebih seperti itu. Artinya mengadopsi program Sadudin dulu. Ada hal yang baik tentu kita lanjutkan. Iya, siap. Seperti itu. Nah, terima kasih, Ketua Budi. Berlanjut ke Bung Kengken, saya suka ini paslon. Anda ini muda, ya, punya integritas, semangat yang luar biasa, dan ngomong-ngomong banyak duit. Dan ini memang kebutuhan politik yang dikatakan Kang Gun tadi, politik pragmatis, ya. Bisa nggak mengakomodir itu? Dan silakan program dari 03. Oke, silakan Anda paparkan. Tidak ngomong pertanian dulu ya. Ya. Sebelumnya ingin saya Program yang sampaikan lebih bahwa pendapat ini adalah pendapat saya. Dan Kebetulan saya pendukung dari paslon dari paslon 03, pemimpin muda menuju Bekasi yang bermartabat dan terhormat. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bung Gunawan, karena pertanyaannya tadi, potensi apa dari kawasan industri yang bisa diambil? Ini, saya nggak mau melebar. Kalau kita catat, di luar dan di dalam kawasan industri, itu perusahaan ada 10.300. Ini merupakan potensi. Ini merupakan peluang. Tapi bagaimana peluang ini mampu kita jawab sebagai tantangan menjadi peluang? Kira-kira seperti itu. Nah terus apa sih yang harus dilakukan ke depan? Pandangan saya begini. Mengapa hari ini kita berkutat kepada ketenaga kerjaan? Bung tahu hasil penelitian hari ini, bahwa adopsi tenaga kerjaan itu sebetulnya bukan hanya dari industri, tapi dari sektor pertanian. Karena hari ini yang dibicarakannya industri, mari kita bahas. Banyak potensi lain yang terdapat di dalamnya. Misal salah satunya, ketika ada 10.300 baik di dalam ataupun di luar kawasan industri, pemerintah daerah besok bisa saja membuat BUMD industri. Kenapa tidak? Ini sebuah potensi. Apakah ini sudah terpikirkan sama kawan-kawan? Saya yakin kawan-kawan yang lain juga memikirkan bagaimana cara menggali potensi ini dari industri. Itu satu. Yang kedua terkait tenaga kerja, Bung. Kita tahu bahwa hasil penelitian hari ini, adopsi tenaga kerja itu bukan hanya pada sektor industri, tapi pada sektor pertanian. Dan industri yang banyak itu bukan satu-satunya strategi untuk merampas masa depan Kabupaten Bekasi demi perbaikan. Bukan hanya itu. Tapi bisa saja pertanian bisa saja kita jadikan sebuah strategi untuk merampas masa depan demi kebaikan Bekasi. UMKM bisa saja kita jadikan strategi untuk merampas masa depan demi kebaikan Kabupaten Bekasi. Ini yang menurut saya ke depan mesti dikelola dengan baik. Salah satunya tadi bagaimana industri ini bisa menopang PAD yang lebih besar. Salah satunya jawabannya bisa saja ada BUMD industri.
terkait tenaga kerja, bisa aja diberdayakan UMKM, bisa aja diberdayakan petani. Tinggal nanti kanalisasi dan batasan-batasan ini harus jelas. Mana yang industri, mana yang pertanian, mana yang UMKM. Ini kan harus jelas. Nah, saya pikir ke depan barangkali ini menjadi bagian yang tetap terpisahkan dari visi sang calon, begitu, bahwa ke depan ini Bekasi harus lebih baik, Bekasi harus terhormat dan bermartabat. Saya pikir seperti itu. Saya percaya kalau memang industri di Kabupaten Bekasi itu sekitar 10 ribuan, ya, dari kawasan industri, dari zona industri, ya, dari industri heavy duty sampai industri kecil, itu terdata oleh Anda, ya. Kang Gun, mereka tadi sudah bicara tentang bukan visi-visi, ya, soal solusi bagaimana untuk pemimpin mereka, paslon mereka masing-masing. Silakan Kang Gun berikan pencerahan, ya, dari paslon 1 yang dipilih Kang Agus, 2 Kang Budi, 3 Kang Genga. Silakan. Sepertinya menurut saya masih menggelitik nih, artinya paparan-paparan dari 3 paslon ini, karena belum ada ketegasan, kejelasan. Yang dimaksud di sini itu kan bagaimana pemilih Kabupaten Bekasi tidak memilih kucing, membeli kucing kurang lebih dalam karung. Artinya produk apa, program apa yang akan dijual minimal dalam 100 hari kerja ketika terpilih. Ini pun masih bias mereka memaparkan. Nah, apalagi saya tadi udah bicarakan, ini persoalan industri dikaitkan dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, ditambah dengan minimnya pendapatan. Lalu artinya ini sebagai pendukung mungkin sudah punya bisikan-bisikan dengan si calonnya. Kita nanti di program 100 hari itu yang akan kita lakukan bla 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 ini. Nah, ini yang saya maksudkan gitu. Biar bagaimana masyarakat pemilih nanti kan bisa tercerahkan, teredukasi. Kalau masih seperti sekarang untuk menghasilkan pemimpin yang bermartabat, kan itu hanya slogan, bisa dikatakan. Tapi bagaimana konkretnya programnya ketika terpilih minimal dalam 100 hari kerja, ini yang akan kami lakukan. Biar masyarakat teredukasi, akhirnya pada saat yang nanti punya sikap, oh ternyata paslon nomor ini yang memiliki kompetensi untuk dipilih, kurang lebihnya begitu. Artinya baru sekedar harapan, bukan Ya, solusi. bukan, ini semuanya hanya bias sebetulnya gitu. Makanya saya butuh juga nih dari paslon 02 pendukung nih. Ini mengatakan tadi persoalan bagaimana penanganan tenaga kerja. Jujur, Agus, saya di Pinter waktu itu sampai mendorong yang namanya peraturan bupati tentang ketenaga kerjaan yang di dalamnya memberikan kesempatan dan peluang bekerja. Tapi apa dikatakan, Gus? Kita sudah memberikan legalnya, alatnya, tapi pemangku kebijakannya tidak jalan. Karena seolah-olah malah seperti bank keliling. Bukan bagaimana mempengaruhi. Karena kan kalau kepala daerah itu kan memiliki otoritas tegas. Rakyat Bekasi itu butuh kerjaan. Lu ada berapa lowongan kerja nih? Gua nggak mau tahu. Lu kerja di Bekasi, ikut aturan gua dan berikan kesempatan ke rakyat gua. Pengen saya begitu. Kalau masih retorika, ya mohon maaf gitu. Oh, belum selesai. Mungkin itu. Nanti bisa diteruskan itu. Jadi minta kejelasan nih Bang Agus. Program 100 hari dalam hal penanganan tenaga kerja ini penting. Karena ini saudara-saudara kita berharap dari 3 paslon ini mana sih yang betul-betul memang program pro rakyat, kan itu. Nah, saya kebetulan mewakilinya nih, bertanya nih, mungkin itu. Terus untuk Bang Budi masih ini nih, bias juga nih. Mestinya bisa menjelaskan yang menjadi program tadi, katanya kartu apa namanya? Kartu Bekasi Maju. Kartu Bekasi Maju itu mestinya kan jelas nih. Kartu Bekasi Maju misalkan gini, ketika masyarakat untuk penanganan kemiskinan berkurang, misalkan berobat dengan kartu maju cukup datang. Kan itu maksud saya biar penjelasannya konkret, real. Ya, ini tolong nanti diperjelas kembali nih. Karena ini ditonton ini oleh masyarakat Bekasi memilih. Ini sangat, artinya ini hal yang sangat bagus kalau menurut saya. Terus kemudian Bangken, kalau Bangken itu hanya pandangan pribadi, sementara kita bicara bagaimana si paslon ke depan. Kebetulan Bangken kan pendukung nih, betul nggak? Mestinya Bangken bisa menjelaskan tentang program si paslon, bukan artinya pendapat pribadinya gitu. Nah,
Saya harapkan apa yang menjadi program 100 hari kerja dari paslon Ade Kuswara Punang ini dan Asep, Dr. Asep, coba Bang Ken minta penjelasan, karena mungkin Bang Ken dekat pendukungnya. Ini nanti kita dalam 100 hari kerja itu biar masyarakat kita sehat misalnya. Tolong itu Bang Ken ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Karena tadi pertanyaan pertamanya itu potensi apa yang dilakukan dengan potensi industri. Jadi Pertanyaan pertama potensi industri. Jadi Tidak melebar gitu. kita baru-baru bicara harapan, belum menemukan solusi. Ya. Mungkin kalau memang solusi itu digambarkan secara spesifik, mungkin terlalu berlarut-larut. Ya, simple aja kan. Yang simple tapi menusuk. Ya. Seharusnya dengan paslon itu apa? Honda itu. Gini. One heart, satu hati. Saya ingat waktu itu Ya. Kang Gun adalah salah satu pendorong tentang Perda Tenaga Kerja waktu itu. Betul nggak, Bu? Ya, Perbuk Tenaga Kerja. Perbuk tahun 2019 nomor 5 ya. Nomor 9 2016. Jadi kemarin pada saat kita workshop dan menentukan visi misi 100 hari kerja ke depan, salah satunya adalah kita akan menerapkan tentang Perbuk tersebut, yaitu porsi 70% untuk warga Kabupaten Bekasi yang berKTP Bekasi. Itu perusahaan wajib memperkerjakan 70% warga Kabupaten Bekasi. Kalau orangnya siap, tapi SDM-nya kita siapkan LPK-nya, ya kan? Kita siapkan LPK-nya Iya. untuk melakukan pelatihan. Dilatih dulu sebelum bekerja. Setelah dilatih di LPK, baru LPK yang akan menyalurkan. Iya. Gitu kan? Tuh, kalau seperti ini menurut saya sesuai dengan ketum yang bicara kita pada 2 minggu yang lalu, butuh pemimpin gila. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi kita sudah audiensi beberapa, termasuk ada program komunitas ARD yang gabung ke kita, dan dia juga sepakat dengan Perbuk tersebut. Jadi 70% perusahaan tersebut harus memperkerjakan warga Kabupaten Bekasi. Itu yang Itu akan berwenang pada Bekasi mungkin Iya. berat. Sehingga berani untuk memberantas calo tenaga kerja. Tapi begini, Pak Agus, saya luruskan nih. Ya kebetulan saya bagian yang tidak terpisahkan daripada melahirkan peraturan bupati tentang pluralisme. Tapi yang jelas begini, saya luruskan. Kalau istilahnya dibunyikan itu jadi kendala. Karena dari awal pun saya pengen ada bunyi namanya angka pada waktu itu. Tapi kita harus sadari bahwa ketika membunyikan angka, kita terkenal dengan persoalan ketentuan undang-undang yang lebih atas di sana. Nah, itu harus dipahami. Nah, maksud saya dalam konteks memberikan peluang dan kesempatan kerja, konteksnya dalam rangka implementasi, artinya keberanian nih mengeksekusi. Nah, disinilah peran kepala daerah saya bilang tadi. Jangan hanya seperti yang lalu-lalu, artinya seperti bank keliling, ngamen ke setiap pabrik, tinggal panggil, kumpulin tuh pengusaha, bahkan pengelola kawasan. Nih rakyat gua sekarang yang menganggur itu 1000. Contoh, lu punya lowongan berapa pabrik A misalkan, ditodong saja. Lu harus mau menerima karena lu berusaha di daerah gua, kurang lebihnya gitu. Itu yang diperlukan. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah bagus. HRD sudah dikumpulkan semua. Iya. Selanjutnya, Kang Budi. Ya. Setelah tadi dievaluasi oleh Kang Gun, kira-kira Anda bisa ngomong kantor tadi yang dibicarakan Kang Gun? Terkait apa nih? Ya, terkait tadi penjelasan Anda tadi. Ya. 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 Program tentang kartu apa tuh? Kartu Indonesia Maju. Kartu Bekasi Maju. Kartu Bekasi Maju. Secara spesifik apa sih yang ada di dalam kartu Bekasi Maju itu? Kartu Bekasi Maju itu multifungsi untuk terkait pelayanan kesehatan konkret, ya. Bagaimana kita PAD yang besar ini hampir 7 triliun lebih. Nah, ini menjadi prioritas
bagaimana nanti menjadi pelayanan kesehatan ini gratis di masyarakat. Maka ada kita bikin kartu sehat, yaitu kartu Bekasi Maju ini multifungsi. Begitupun pendidikan. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak putus sekolah, yang nggak bisa melanjutkan sekolah. Nah, inilah menjadi prioritas dalam 100 hari. Terus bagaimana mengatasi kemacetan yang hari ini di depan SGC. Ini pasarnya harus dituntaskan. Dalam 100 hari ini segera dilaksanakan pembangunannya supaya tidak menjadi selama ini hambatan lalu lintas dan juga pemandangan yang mungkin katakanlah agak semrawut lebih kan? itu pasar tumpah. Nah, itu menjadi dalam 100 hari kerjanya Pak Bupati. Maka berilakanlah dulu mereka itu amanah oleh masyarakat Bekasi, biar beliau itu kerja-kerja. Jadi tidak hanya omong-omong saja. Itu banyak yang konkret. Tadi sudah saya jelaskan, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Tentunya karena apa penting, dan pembangunan irigasi, subsidi pupuk itu dalam rangka kinerja beliau 100 hari. Kalau persoalan kemacetan, Kang Budi, itu bukan hanya soal SGC. Ya, kita lihat di Cibitung, ya, itu setiap hari itu Tambun. Ya. Jadi konsentrasi kita bukan soal SGC. Itu solusi kemarin yang di pemerintah Ibu Neneng itu underpass, ya, ada 2, Tambun Selatan dengan Cibitung. Ya, memang kita ada underpass program dari kan belum ada juga, belum dieksekusi. Contoh, Saya rasa itu paling efektif dalam mengurai kemacetan dan juga terkaitan kegiatan ekonomi pun, karena kita tahu, ya, seperti jalan di Kiai Pudoli, Kalijaya, ya, itu banyak perumahan, ya, diantaranya di Karangbahagia itu Bung Kengken tempatnya tuh Sukatani. Kalau seandainya itu dilakukan, ya, underpass tadi atau apalah namanya gitu ya, jalan layang dan lain sebagainya, itu perlu berbiaya besar. Nah, disitulah sebenarnya puncak dari kemacetan, ya. Apakah yang kemacetan itu kita bekerja sama dengan industri, dan kita juga harus bekerja sama dengan kawasan industri, bahwa bagaimana cara mengurai kemacetan. sebenarnya gini, Bang Ebong, sudah ada program dari Kementerian PUPR terkait underpass pembangunan. Hanya ada beberapa titik yang belum dieksekusi oleh pemerintah daerah karena terkait satu pembebasan, ya, karena ada pembebasan lahan. Nah itu. Tetapi ini kan bagian rangkaian bila calon kami 02 diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Bekasi, tentu ini akan menjadi tahapan. Tetapi yang program yang paling mendesak adalah bagaimana terkait eksekusi pasar Cikarang harus segera laksanakan. Ya. Itu Siap. itu harus segera dilaksanakan. Dan juga bagaimana tadi yang saya sampaikan, angka kemiskinan ekstrim yang saat ini, walaupun kita katanya punya industri terbesar, tapi itu fakta. Nah, ini harus dituntaskan. Dan tadi saya sampaikan pelayanan kesehatan, bagaimana pembangunan irigasi, perbaikan infrastruktur di kampung-kampung, jalan-jalan masuk kampung, itu harus segera diperbaiki. Karena apa? Itu menjadi nanti daya beli masyarakat dan petani itu baik gitu loh, dan tidak terhambat gitu, Bang. Kalau soal infrastruktur, saya merasa walaupun belum sampai baik, hari ini sudah baik-baik saja. Belum tentu, Bang, masih banyak jalan-jalan kampung belum seperti bagus. di Kalimalang. Hanya ini kan hanya Kalimalang, tetapi bagaimana yang pelosok-pelosok? Iya, Itu kan? siap. Itu. Itu Oh, kan ini ke paslon 02 pendukung nih. Ini pertanyaan agak jawaban melebar nih kemana-mana nih. Ini kan tadi pertanyaan sederhana. Katanya paslon 02 itu punya kartu apa namanya tadi? Kartu Bekasi Maju. Kartu Bekasi Maju. Tapi kan saya sampaikan tadi, itu sudah tuntas, Nah. ya kan? Ntar dulu. Itu kartu Bekasi Maju itu harus disajikan. Apakah itu untuk semua warga Kabupaten Bekasi? Apakah memang orang yang sudah diklasifikasikan
Ini biar data nih. Ini nanti dikualifikasikan tahap bagaimana, mana yang kurang mampu nanti itu dulu menjadi prioritas karena kita anggaran terbatas. Karena apa? Pak Ketua, sepengetahuan saya hari ini juga sudah berlaku yang namanya kita berobat gratis gitu maksud saya. Yang sudah digelontorkan oleh pemerintah daerah itu cukup kalau tidak salah dengan KTP gitu. Nah, artinya kalau ini sudah ada, artinya ini menyaruh dengan program yang sudah berjalan. Bukan menyangkut, ini kan banyak juga yang tidak mendapat pelayanan yang maksimal kan. Nah, banyak juga Mungkin tidak ini dapat, dari gitu kan. segi peningkatan, optimalisasi. Optimal. Nah, termasuk juga kan tadi pendidikan. Banyak juga masalah bos, ya kan? Bagaimana harus ditambah? Kalau begitu termasuk pembiayaan sekolah itu dengan kartu itu jadi tidak Enggak, tidak kartu sekolah itu anak-anak yang kurang mampu, ya kan? cukup menunjukkan kartu itu. Kartu itu ada multifungsi terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, ya kan? Bagaimana juga yang mengenai masalah kerja, kinerja. Kerja itu kan BLK kita nanti perbaiki, gitu kan? Nah, ada hal-hal kita bicarakan harus sesuai dengan aturan di pusat, konektivitasnya dengan di Kabupaten Bekasi ini harus jalan sejalan. Kita tidak bisa aturan di Kementerian Tenaga Kerja kita lawan kan gitu. Nah ini kita harus di Kabupaten Bekasi ini bagaimana solusinya mengurangi angka pengangguran seperti itu. Jangan sampai menjadi konten gitu. Ini Ya baik, cukup. Saya rasa cukup ini ini karena waktu ini ya. Ya udah hampir 1 jam ini. Ya. Coba ke pasal nomor 3 nih. Saya pengen mendengar nih. Artinya program 100 hari kerja berkaitan keberadaan kita industri, terus kemiskinan, pengangguran. Nah, ada tambahan satu, bukan peningkatan pendapatan untuk kepentingan daerah, kurang lebihnya begitu. Coba saya minta penjelasan yang konkret. Terima kasih. Yang pertama ingin saya katakan, makanya tadi ketika Bunggun bertanya, Bang ini jangan pendapat pribadi, kira-kira gitu kan? Saya tanya, Bung yang perwakilan nomor 1 izin nggak sama calon bupati? saya. Iya. Oh izin. Bung? Nah izin. Kalau saya, makanya tadi ketika Bang Embo undang itu sebagai pendukung, seperti itu. Tapi basis jawaban saya adalah dari visi sang calon yang hari ini saya pelajari. Kenapa saya harus mendukung paslon nomor 3? Seperti itu. Nah, pertanyaan Mbak Gun tadi terkait potensi industri, sekarang terkait dengan 100 hari program kerja ya. Itu tadi, saya pikir semua pasangan calon manapun pasti yang baik-baik. Pasti yang baik-baik. Bicara tertulis tadi tenaga kerja 70-80% misal. Bung Gun bilang, ini kenapa tidak tertulis? Karena tadi ada bahasa hukum Pak, lex superior darajat lex inferiori. Kira-kira seperti itu. Nggak ada aturan yang lebih rendah melangkahi undang-undang yang lebih tinggi atau aturan yang lebih tinggi. Nggak mungkin tertulis. Saya sepakat itu. Nah terus apa? Peluang-peluang apa lagi? Ada potensi lain Pak. Potensi UMKM dikembangkan, potensi pertanian dikembangkan. Kan selama ini kita berpaku hanya pada industri. Bagaimana industri ini menjadi strategi untuk merampas masa depan kebaikan daerah. Bukan hanya itu Pak, masih banyak. Misal pertanian, misal UMKM. Dan hari ini saya sampaikan kepada masyarakat tani, khususnya di daerah utara, selatan, dan timur yang masih ada pertanian. Hari ini petani boleh berbangga hati dan berbahagia. Hari ini paslon nomor 3 memiliki program asuransi tanaman padi yang asuransinya ditanggung oleh APBD ke depan. Yang apabila petani gagal panen itu akan dibayar atau diberikan ganti tanam atau ganti untung buat petani untuk modal tanam berikutnya. Ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Bisa nggak ini dilakukan? Bisa, karena kita punya kesempatan lewat APBD. Tinggal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak asuransi. Preminya silakan dibayar dengan APBD. Kira-kira itu salah satu faktor pendukung bagaimana mengentaskan kemiskinan. Pak, kalau bicara pengangguran, saya tanya juga sama moderator, wajar dong. Ada nggak di Bekasi pengangguran absolut? Nggak ada Pak, nggak ada. Sebab apa? Saya percaya masyarakat Bekasi ini cerdas. Ketika dia tidak bekerja di perusahaan, dia bisa berdagang, dia bisa berniaga. Kira-kira seperti itu. Nah, patokan kita hari ini, ketika orang bicara nganggur, itu orang yang tidak kerja di perusahaan. Kan pedagang juga banyak.
Tinggal bagaimana memberdayakan ini. Kalau dikatakan industri potensi, ya kita katakan potensi, tapi bukan salah satu, bukan satu-satunya di Bekasi. Banyak potensi lain. Tinggal bagaimana pemerintah daerah ke depan memaksimalkan itu. Terus bagaimana kita cara mengukurnya? Lihat visi misinya dari masing-masing calon. Makanya saya katakan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, mari kita sambut pemilihan ini dengan riang gembira dan memilihlah dengan teliti. Ya, kira-kira seperti itu. Mari kita miliki pandangan yang teliti untuk tujuan yang bijaksana dalam menentukan pilihan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan disikapi. Ya. Ya. Ini masih banyak nggak waktunya? Silakan, masih satu putaran lagi deh. Saya hanya mau ini malam menanggapi ya. Ya. Maksud saya nomor 3 saya. Iya. Ini Mantap. kalau saya analisa sih dari 3 pendukung ya, 3 pendukung ini tadi, Bang Agus, kalau kita program 100 hari salah satunya bagaimana agar pengangguran bisa berkurang dengan program yang dibangun kan ya, tadi dengan mengadakan harinya kerjasama dengan kartu kuning plus, itu program 100 harinya nih, catat ya nih, itu program 100 hari dari paslon 01. Kemudian kalau dari paslon 02 ini kenapa saya sampaikan biar pemilih ini nonton masalahnya, jadi punya pandangan nanti, betul kata Bang kan, biar punya pandangan teliti ya. Di sini nih terukurnya. Dari paslon 02 punya program dengan nama Bekasi Maju, di mana ketika orang-orang sakit, artinya kartu ini kartu multifungsi ya. Ya, itu program 100 harinya. Dan kemudian kalau paslon 03 tetap masih mengedepankan persoalan masalah apa ya, kegembiraan petani kalau mau jujur. Karena petani akan mendapat angin segar di program 100 hari itu karena dapat subsidi bantuan dari pemerintah daerah ketika gagal panen, kurang lebihnya mungkin. Itu silakan nanti kepada pemilih ya, warga Kabupaten Bekasi. Ini baru hanya sebatas dari paslon, tapi kita belum tahu dari paslon sejatinya. Mungkin di lain sesi dan kesempatan ada lagi yang namanya diskusi publik seperti ini yang bisa menghadirkan paslon. Karena saya sih masih kurang yakin, karena masih ini kan rata-rata baru kulitnya ya, belum isinya gitu. Perlu digali nanti dari paslon itu sendiri. Mungkin itu saja Kang Ebong. Terima kasih. Ini kalau menurut kita ya Kang, mereka sudah mau tampil, ya. Artinya inilah militansi pendukung untuk calonnya. Inilah kecintaan pendukung untuk paslonnya, gitu ya. Artinya program dia yang menjadi harapan kita semua orang banyak, ya. Masing-masing, tapi sama tuh masing-masing, ya. Tidak hal-hal yang seksi gitu. Apa sih dari ketiga ini yang kira-kira gagasan itu tangkap, ya. Yang menjadi seksi, yang menjadi solusi buat anak kita, buat cucu kita ke depan. Karena kalau bicara politik itu hanya sebatas 5 tahun programnya. Tapi kalau sebatas orang negarawan itu sampai 100 tahun demi masa depan anak cucu kita. Jadi cukup sampai di situ. Masih terpuasan? Silakan tambahkan. Karena ini panggung Anda loh. Lanjut, paling panjang. Penonton. Ya memang kalau kita mau lanjut juga kan cuma gini. Ya ini kan kalau bicara kompetensi kan si pendukung itu justru sebetulnya belum menguasai, karena kan ini tadi ada bahasa bangken ya, belum koordinasi juga kan ya. Sebetulnya Bang Ibom, karena memang ini juga belum ada kesiapan secara matang gitu. Istilahnya si pendukung itu tidak menguasai apa sih yang menjadi program. Bukan tidak menguasai, karena tak saya diundang sebagai pendukung, bukan perwakilan calon. Kalau perwakilan calon nanti saya mesti izin, kan kira-kira begitu. Etiknya kira-kira begitu. Nah, tadi sudah dijawab oleh Bang Ken moderator ya. Mungkin nanti ini harus dievaluasi. Ya, tapi karena yang didukungnya katanya bukan sebagai perwakilan dari calon, hanya sebagai pendukung ini, itu masalahnya. Tapi ketika kemauan mereka bertiga ini tampil, Ya, tapi harus itu dihormati. menjadi hal yang lumayan buat kita. Ya, setidaknya karena mereka bukan dengan paslon tuh. Ya, mungkin hal ini apa yang dia dengar, ya apa yang dia lihat bisa ditelurkan malam ini. Walaupun maaf secara materi mungkin masih gagap gitu. Tapi ini pemula tuh. Ya, inilah Bekasi harus
diramaikan terus. Kan Bekasi gitu. Kalau saya berpikir kalau tidak Ya paling tidak ini kan tidak asik. Ramadan baru ya. Iya. Ada keberanian para pendukung itu sendiri. Artinya memang kegigihan dan memang ini udah jelas. Ini pendukung yang terukur, berkualitas kurang lebihnya begitu Kang mungkin. Lah masih lumayan. Ini pendukungnya berani. Tapi paslonnya berani nggak sama kita? Nah itu yang saya harapkan, makanya kita dorong bersama-sama. Ya. Agar saya bilang tadi Kalau rapat di apa namanya? dari awal. Dialog diskusi di KPU kan itu tadi sudah diatensi. Ya. Makanya saya mendorong bukan hanya pendukungnya. Dari awal tadi saya mengatakan sekalipun nanti ada waktunya KPU udah menjelaskan, tapi paling tidak masyarakat harus mengandalkan dialog itu langsung ke paslon seperti sekarang ini. Kalau seandainya paslon malam ini menonton acara kita, nih berikan mereka bertiga ini apresiasi. Harus Mereka punya keberanian, mereka lebih berani. menurunkan pikiran para paslon mereka. Dan kalau kita mau jujur yang lebih pantas itu mereka harusnya calon kan begitu. Iya, punya keberanian, punya semangat, ya datang lebih awal. Ya. Bir. Ini asli anak Bekasi itu. Ya, kalau sudah bicara gagasan, bicara ide-ide calon pemimpin, ya ternyata dari paslonnya, dari pendukung paslonnya pun sudah seperti ini. Apalagi paslonnya itu harapan kita. Tapi saya punya keyakinan kepada paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 berani tampil seperti para pendukung itu sendiri. Kalau mereka tidak berani tampil ya malu lah. Masa pendukung sendiri aja berani tampil ke publik, sementara paslonnya tidak berani. Mungkin itu sesi berikutnya kita undang. Terlepas mereka mau datang atau tidak, urusan lain. Begitu aja. Jadi gini tuh, ini kita cerita sedikit ya. Ada 3 paslon itu ketiganya pernah mengundang saya. Cuman kalau menurut mereka kan harus diatur. Kalau saya kan nggak biasa, kita jangan kisi-kisi. Ya, anak Bekasi itu begitu. Makannya pun sederhana anak Bekasi itu. Bumbunya 12, cabai 6, bawang 6. Makannya pecah, nggak macam-macam. Ya, artinya kalau secara filosofi orang Bekasi yang praktis-praktis saja. Gitu. Apa yang gua tanya hari ini lu harus jawab. Apa yang gua pinta hari ini lu harus kabulkan. Apa yang gua omongkan hari ini lu harus dengar. Kan begitu. Jadi paslon harus kita undang tuh, ya karena secara apa ya otoritas kompetensi ini Kang Gun sudah mumpuni dan saya mah hanya sebagai bukan moderator sebenarnya, ya sebagai provokator, ya. Tetapi berlanjut kepada nanti pertemuan kita mungkin pada tema yang sama dan pendukungnya juga harus yang berbeda, ya. Untuk bagaimana hari ini menjadi apa? Menjadi parameter, menjadi tolak ukur bagi pendukung yang lain nanti akan tampil. Ternyata ini lebih bebas. Ini bukan tinju, ini MMA. Ini tuh ya. Kira-kira kayak gitu tuh. Silakan closing statement tuh. Closing statement saya pertama, saya memberikan apresiasi kepada para pendukung yang notabene mereka sudah berani tampil. Ya, ini sekaligus juga ini bentuk dukungan memang yang begitu tulus. Kalau mau jujur, belum tentu mereka datang ke sini ongkosin oleh paslonnya. Maaf ya. Tapi ini menunjukkan bentuk bentuk ketulusannya. Nah kalau di kemudian hari misalkan kita ada acarakan debat paslonnya tidak datang, ya saya rasa mereka ini bertiga sebenarnya lebih kompeten dibanding mereka, kurang lebihnya begitu. Ya. Terima kasih. Tapi ketum punya inisiasi yang paling bagus malam ini. Ya. Makanya jadi pendukung itu jangan terlalu fanatik, jadi pembenci itu jangan berlebihan. Ya, closing statement saya, ya tadi saya menulis dalam sebuah buku yang saya baca, ya, Palma non sin pulpere, ya, tidak ada kemenangan tanpa usaha. Terima kasih diskusi malam ini ternyata panas juga tuh, sampai keringat semua, ya. Bung Ken dengan yang menggelegar, Kang Bodi dengan pemaparan yang bijaksana, Kang Agus yang tenang. Terima kasih kepada Haridin dan Ketum Cakra sebagai fasilitator. Walaupun kita dibully, kenapa sih rapat yang tempat yang ada tuh cuma tempatnya ini? Ya. Lalu Kang Daeng, ya. Lalu Bang Ilham, Bang Su, ya. Kalau untuk pertanyaan jangan sama pendukung, sama calonnya, ya. Gitu. Nanti harus kita hadirkan. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya rasa cukup.
diskusi kita malam ini. Harus closing dari masing-masing ini. Iya, Lanjut. saya kasih waktu itu. Ya. Ente maunya ini tahu sendiri kan? Tidak ada yang minta, coba minta tolong transfer gitu ya, nggak ada. Jadi 1 menit closing statement dari masing-masing ketiga calon, ya. Saya pikir tadi berantem, ternyata enggak. Dari Kupung Kenken dulu yang pendidikan Nusa. Oh iya. Terima kasih closing dari paslon nomor 1, perwakilan nomor 1. Kenapa harus pilih nomor 1? Karena sudah terbukti jalan pada bagus, lampu pada terang. Ya. Yang kedua, kenapa harus pilih nomor 1? Karena wakilnya juga orang Bekasi, orang utara yang besok akan dibangun wilayah utara, akan lebih maju lagi sehingga tidak ada ketimpangan antara utara dan selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang Mudi dari 02. Baik. Halo masyarakat Kabupaten Bekasi, Sampurasun. Kenapa saya ngajak pilih 02? Karena kepemimpinan itu penting, punya koneksi antara pemimpin daerah dengan provinsi, dengan presiden. Nah, hanya ini pasangan 02 yang punya koneksi langsung dengan presiden. Kenapa itu penting? Karena itu pembangunan akan seiring pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih. Jangan lupa pilih 02, Ben Nulik dan Pak Waisel. Menang, menang, menang. Oh, karena luar biasa. Mungkin kan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi pesan saya untuk masyarakat Bekasi, milikilah pandangan yang teliti untuk tujuan yang bijaksana. Untuk itu, marilah bersama-sama kita pilih nomor 3. Kenapa? Karena memang Bekasi ini banyak tantangan dan masyarakat Bekasi harus tahu bahwa visi misi pasangan calon nomor 3 mampu menjawab tantangan menjadi sebuah peluang di Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersalaman. Ya. Terima kasih. Foto dulu. Kita gini.